Orang yang saling mencintai karena Allah itu besar apresiasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah dengan izin Allah diizinkan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala syafaat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang bersahabat erat saling mencintai karena Allah. Sampai ketika yang duluan itu masuk surga salah satunya, dia berkata, "Ya Allah, kemana kawanku, aku tidak temukan." Ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang tadi beriman juga gitu kan, kemudian disertakan dengan dia dan bergandengan keduanya ke surga. Yaitu nanti ada banyak peluang, dan di antara persaudaraan yang paling hebat itu adalah ahli Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu di Quran yang terakhir saya bahas, surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dan keistimewaannya ayat 32 sampai 33. Al-Qur'an itu luar biasa. Saya sampai mendalami ayat ini, teman-teman sekalian, sampai saya memutuskan membuat sebuah program namanya STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, untuk membentuk keluarga besar Al-Quran, menyatukan dengan Quran, perbaiki dengan Al-Quran. Harapan terbesarnya, kembali kepada Allah, membawa satu kebanggaan yang kita siapkan. Ya, dan kita berharap Allah memberikan ridha dan rahmat itu kembali kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, apa di antara kehebatannya? Kalau di At-Tur ini masih umum, ayat 21 ini sudah spesifik. Ya Allah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ya, ada orang nanti akan masuk surga lewat surga Aden. Tapi dia nggak sendirian. Wa man salaha min abaihim. Dia menggandeng bapak ibu termasuk keturunan ke atasnya yang saleh. Masya Allah. Tadi yang saya katakan, udah pasti beriman kan? Karena terbiasa mengerjakan amal saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidupnya. Kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dzurriyyat muncul lagi. Keturunan-keturunan ke bawahnya, dan mereka berparade, ya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan Masya Allah, ketika mereka akan masuk lewat surga Aden, ternyata itu di setiap surga yang mereka melalui semua pintu surga, sudah berjejer para malaikat menyambut dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ada satu golongan, ya, disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, mereka akan masuk satu rombongan besar dipimpin oleh para ahli Al-Qur'an, para keluarga Al-Qur'an. Ketika mereka masuk disambut oleh para malaikat berjejer semua di pintu surga dan mengatakan pada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat, selamat, selamat karena Anda sudah sabar menyiapkan amal soleh ini sejak saat di dunia. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan di antara jalan sabar, itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal saleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari, kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Dan jika kita menyiapkan amal soleh dengan sabar, tahajud dengan sabar, sholat dengan sabar, ya kan? Tapi siapa yang menyiapkan amalan dengan sabar sampai disambut malaikat? Fani ama uqbadar, sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang tidak pernah dimasuki makhluk manapun. Tidak jin, tidak manusia, tidak pernah kalian lamunkan seperti ini, tidak pernah kalian lihat dengan pandangan, dengar kisahnya seperti ini persis yang kalian bisa dapati. Silahkan masuk, selamat karena kesabaran yang telah kalian kerjakan. Dan ternyata di antara bentuk kesabaran yang disebutkan ini adalah amal saleh menjadi keluarga Al-Quran. Dari mana taunya? Karena kalimat pembuka di ayat 23 ini sama dengan pembuka di ayat 33 untuk menunjuk amalannya. Di ayat 33 di Quran surah 35 Fatir, paling kiri agak ke atas sedikit, Allah berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Di Quran surah ke-13 ayat 23, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Di Quran surah ke-35 ayat 233, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Yang di sini disebutkan keluarga besarnya, di sini disebutkan amalannya dan tampilannya. "Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir." Ya, mereka ketika masuk bukan cuma masuk rombongan, tapi dihiasi dengan pakaian yang indah. Gelang-gelang emas, walibasum fiha harir, pakaiannya sutra. Di At-Tirmidzi disebutkan bawa mahkota. Masya Allah, ahli Al-Quran pakai mahkota, pakai gelang-gelang emas, pakaian mewah, pakai sutra dan sebagainya. Dia menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya, anak cucunya, dan di sampingnya kerabatnya, teman-temannya, tetangganya. Masya Allah, mereka masuk bersama-sama. Siapa mereka? Tahu dari mana ahli Al-Quran? Ayat 32-nya. "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina." Ya, mereka itulah orang-orang kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Jadi mereka mau jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran itu bukan sekedar menghafal. Sering baca Al-Quran, mencintai Al-Quran, jadi ahli Al-Quran. Ya, mau mengamalkan Al-Quran, mencintainya, pengen baca, pengen mengamalkan. Walaupun mungkin selama hidup kita mencoba satu-satu, Al-Ikhlas dulu, terus pengen kita amalkan, Ad-Duha dulu. Yang penting konsisten mencintai Al-Quran, konsisten mengamalkannya sampai kita wafat.
Alhamdulillah sambil menghafal dapat surat Al-Mulk misalnya, sambil menghafal qadar Allah dapat 30 juz, alhamdulillah, 3 juz, alhamdulillah, 3 halaman, alhamdulillah. Yang penting ada jiwa mencintai Al-Quran dan ingin kita mengamalkannya sampai terasa dalam jiwa kita kecintaan pada Al-Quran yang paling dalam. Itulah keluarga Al-Quran.